Innal hamdalillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anqihul ayyama minkum sholihina min ibadikum wa imaikum liyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut yang istiqomah. Baik Bapak-bapak, saya akan menyampaikan kalau bulan kemarin saya membahas ada apa dengan cinta. Bulan kemarin, sekarang cinta terlarang. Saya akan bahas tentang cinta terlarang. Artinya maksud di sini adalah pernikahan yang dilarang oleh Islam. Pertama adalah kita lihat dulu muqaddimahnya surat An-Nur ayat 32. Muqaddimahnya dulu kita lihat. Tiga dua dan 33. Ya, baca coba. Muqaddimah. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan keracunan sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Dan siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Iya. Jadi ternyata memang perintah dari Allah dan sunnah Rasulullah kalau pernikahan itu harus dilaksanakan bagian
sudah mampu. Bagi yang belum mampu takut nikah juga insya Allah Allah akan memberikan kemampuan, kesanggupan insya Allah ya. Nah sekarang apa saja pernikahan yang dilarang oleh Islam? Yang pertama adalah nikah syigor. Syigor itu artinya Pak, dimana misalkan saya punya anak perempuan dinikahkan sama Pak Ali, anak saya nih perempuan. Nanti Pak Ali juga begitu menikahkan anaknya Pak Ali kepada saya, sigor. Jadi nggak jelas mana menantu, mana mertua. Ini namanya sigor. Ini haram. Dulu pernah terjadi. Gitu. Ya. Dalilnya kita pakai itu aja. Wala taqrabuz zina secara umum. Surat Al-Isra ayat 32 tuh. Wala taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati zina. Karena zina itu suatu perbuatan fahsya. Gitu. Itu sigor namanya, Pak. Yang pertama sigor. Sekarang ada kira-kira enggak? Enggak, belum pernah dengar ya. Tapi dulu ada, Pak. Yang kedua nikah tahlil. Nikah tahlil ini adalah menikahnya laki-laki dengan perempuan yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya. Lalu laki-laki itu sengaja nikah dulu sama itu, nanti pura-pura nikah tapi dicerai biar suami bisa balik lagi. Namanya muhalil namanya. Ibarat kambing pinjaman. Misalkan gini, Pak Paris punya istri, ya, kemudian cerai, udah talak 3, itu nggak bisa kembali kepada istrinya sebelum nikah sama laki-laki lain. Katakan sama saya nikah, mantan Pak Faris. Nah saya rupanya waktu menikahin mantan istrinya Pak Faris pura-pura, Pak. Nanti ada perjanjian, udah nanti ceraikan ya. Kamu nikah cukup sebulan atau 2 bulan sajalah. Kamu ceraikan nanti biar saya bisa lagi kembali kepada istri saya. Nah, ini namanya muhalil. Nah, pernikahan seperti kambing pinjaman yang hukumnya haram. Yang kedua muhalil. Kemudian yang ketiga, pernikahan yang dilarang oleh Islam adalah nikah mut'ah. Mut'ah ini artinya bersedap-sedapan, bersenang-senang dengan masa tempo waktu yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Memang sejarah nikah mut'ah ini, Pak, awalnya sama Rasulullah dibolehkan ketika seorang laki-laki yang sudah punya istri tapi laki-laki ini pergi jauh berperang atau berniaga, pulangnya sampai bulanan bahkan tahunan, maka diperbolehkan untuk menikah mut'ah dengan wanita lain dengan perjanjian ya berapa bulan maunya. Nah, kalau sudah selesai limit waktunya diceraikan. Namanya mut'ah. Nah sekarang nikah mut'ah ini masih dipertahankan oleh ajaran Syiah di Iran. Dulu boleh tapi sekarang dilarang, haram hukumnya. Itu pokok dalil tadi itu semua pakai itu aja, Al-Isra semua, wala taqrabuz zina aja. Ya. Al-Isra ayat 32 masalah itu. Kemudian yang berikutnya adalah kalau nikah mut'ah ini, Pak, yang kasihan perempuan. Ya kalau nggak punya anak, kalau punya anak, ya kan, hamil, laki-lakinya lepas tanggung jawab. Dulu boleh, tapi setelah tahun ini nggak boleh, gitu, kata Rasul. Yang keempat, nikah dalam masa iddah. Jadi perempuan, Pak, yang telah ditinggal suami, baik itu cerai hidup maupun cerai mati, nunggu masa iddahnya baru kita nikah
nikahkan. Gitu. Kalau belum selesai masa iddahnya nggak boleh dinikahkan, haram hukumnya. Tujuannya apa? Agar sperma suami dulu tidak tercampur dengan sperma yang baru yang laki-laki nikahi itu. Nah, ini namanya nikah dalam masa iddah. 4 bulan 10 hari. Itu ada di surat At-Tolak ya. Ayat berapa saya lupa. At-Tolak ada. Kemudian yang berikutnya coba baca Al-Baqarah 235. Ini nikah dalam masa iddah, larangannya surat Al-Baqarah 235. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Dan tidak ada dosa bagimu menghina perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan keinginanmu dalam hati. Itbah. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tapi janganlah kamu membuat perjanjian untuk menikah dengan mereka secara rahasia kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jelas ya. Jadi habis masa iddah dulu baru nih nikah. Kemudian yang keberapa sekarang? Kelima, nikah beda agama. Ini diharamkan dalam Islam. Suratnya Al-Baqarah ayatnya 221. Beda agama haram. Harus beriman dulu masuk Islam baru boleh nikah. Al-Baqarah 221. Ya, silakan. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Iya, jelas ya. Jadi menikah dengan beda agama haram hukumnya. Toh kalau nikah itu anaknya hasil zina.
seperti maaf Jamal Mirdad dengan Lydia Kandang. Ya, jelas itu. Kemudian yang berikutnya, menikah dengan perempuan yang sudah ditentukan keharamannya. Ada 15 wanita yang tidak boleh dinikahkan. Suratnya An-Nisa ayat 23, 24. Surat 4 An-Nisa ayat 22, 23 dan 24. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, ibu tiri, satu, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharapkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, ibu kandung dua, anak-anakmu yang perempuan, anak kandung tiga, saudara-saudaramu yang perempuan, adik atau kakak kita laki atau perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara ayah, berarti bibi atau uak, saudara-saudara ibumu yang perempuan, ya bibi atau uak juga dari ayah dari ibu, terus anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, ponakan dari laki-laki, anak adik kita atau anak kakak kita, ponakan, 7, terus anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ya 8, terus ibu-ibumu yang menyusui kamu, 9, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, 10, ibu-ibu istrimu, mertua 11, anak-anak perempuan dari istrimu anak apa? yang dalam pemeliharaanmu, anak tiri dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. 12, terus Dan diharapkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu 13, dan diharapkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, menghimpun kakak adik kita nikahin sekaligus, haram 14, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Dan diharapkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami, istri orang,
kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban, tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Ini 15 wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi dari ayat 22, 23, 24. Yang satu tadi wanita musyrik di Al-Baqarah 221. Berarti total semua wanita yang tidak boleh dinikahi ada 16 dalam Al-Quran. Baik, yang berikutnya adalah nikah yang menghimpun perempuan dengan bibinya. Apa nih maksudnya nih? Tadi ya termasuk ya di surat apa? An-Nisa udah ada. Yang ke-8 nikah dengan istri yang telah ditalak 3. Nah ini nggak boleh. Udah ya. Yang ke-9 nikah saat melaksanakan ihram. Nggak boleh. Ini hadis. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar kecuali kalau sudah selesai rangkaian ibadah umroh dan haji. 10 nikah dengan perempuan yang masih bersuami, tadi udah di An-Nisa ayat yang ke-24. Terus nikah dengan pezina, pelacur, ternyata nggak boleh, haram. Itu namanya sifah. Sifah itu Pak, nikah di mana perempuannya satu, laki-lakinya banyak. Jadi Salome. Nah setelah ini si perempuan hamil dari berbagai sperma laki-laki yang mensetubuhinya dan punya anak, maka nanti anak ini jadi siapa bapaknya di antara sekian laki-laki. Maka dipanggillah sang dukun ketika itu untuk menentukan siapa yang paling berhak untuk menjadi bapak daripada anaknya ini. Kalau sudah ditunjuk nggak boleh menolak satu orang. Jadi yang lain bebas, cuman nyumbang doang, nyumbang sperma ya. Nah ini nikah sifah. Dalilnya ya itu wala taqrabu zina ya. Itu udah umum itu. Sifah namanya. Kemudian nikah badal. Nikah badal itu Pak, nikah gonta-ganti pasangan. Contoh, misalkan saya menikah dengan istrinya Pak Ahmad. Entar juga Pak Ahmad pakai istri saya. Tukeran. Nah, itu. Mana ada batasnya? Pengen ngerasain aja gimana sih bini orang gitu. Apa betul filosofi rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri? Kan istilahnya itu Pak ya. Itu namanya nikah badal, gonta-ganti pasangan. Dalilnya ya wala taqrabu zina. Kemudian ada lagi nikah menikah lebih dari 4 orang wanita. Setelah turun An-Nisa ayat 3, maka dibatasi bagi laki-laki hanya boleh menikah dengan 4 istri. Lebih dari itu nggak boleh, haram. Tapi waktu ayat ini belum turun, memang sahabat banyak Pak. Bahkan Nabi Sulaiman itu terkenal istrinya berapa ya? 100 apa berapa itu? Nabi Sulaiman. Itu kan bukan di zaman Rasulullah Nabi kita. Iya.
dibatasi 4. Karena memang ibadah Pak, kalau tidak dibatasi dengan ayat, maka orang akan cari terus dan terus. Jadi ibadah nikah, karena dibatasi oleh Allah cukup 4 ya sudah. Itu pun kalau bisa berlaku adil. Dan juga paham adil nggak harus sama, betul. Tentu istri pertama anaknya 6, istri kedua anaknya 2, istri ketiga anaknya 1, istri keempat nggak punya anak. Tentu sikap kita berbeda, nggak sama kan dalam memberikan nafkah lahir batin. Makanya saya bilang adil itu tidak harus sama, lihat kondisi. Itu surat An-Nisa ya, ayat 3. Fankihu matobalakum minan nisa masna wasulasa waruba'a. Kemudian pernikahan ittikhadu akhdan. Arti ittikhadu akhdan itu mengambil gundik-gundik. Ini biasanya orang-orang tuan tanah, orang kaya, ya zaman-zaman dulu Pak ya, yang sudah punya istri, kalau pengen kawin lagi ya tinggal ngambil gundik aja, tanpa dinikahi. Ya, ini namanya ittikhadu akhdan, nikah mengambil gundik-gundik. Nanti ya tentu anaknya hasil zina. Saya pernah bahas Pak, kalau masalah dulu, apa bedanya anak yatim dan anak haram. Dua-duanya memang punya potensi menjadi agent of change, pelopor pembaharu. Cuma kalau anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan yang haram, itu agent of change-nya, pelopor pembaharuannya kepada arah kejahatan, ke arah kejahatan. Seperti misalkan Fir'aun, kemudian Namrud, itu dari anak-anak haram Pak, sejarahnya itu. Tapi kalau dari anak-anak yatim, memang pernikahan sah, cuman ayahnya sudah keburu meninggal, kayak Rasulullah Nabi kita itu menjadi agent of change, pelopor pembaharu, generasi pembaharu ke arah kebaikan. Tuh bedanya. Saya pernah bahas ini Pak, untuk masalah di sini dengan contoh-contohnya siapa saja agent of change itu. Kalau bahasa ini jilun farid ya, bahasa Arabnya jilun farid ya. Pemuda-pemuda pilihan. Nah, kemudian ada lagi nikah apa ya? Ini ternyata banyak juga nih pernikahan yang diharamkan. Yang jelas pernikahan kalau mau sah harus ada rukun dan syarat. Tanpa rukun dan syarat yang pas, yang telah ditentukan oleh syariat Islam, maka sampai kapanpun pernikahan itu batil, tidak sah. Baik, hamba Allah yang berbahagia. Kemudian yang namanya nikah itu sebetulnya adalah, kalau dikatakan mengapa manusia harus menikah, karena satu alasannya perintah Allah, An-Nur 32. Yang kedua karena mengikuti sunnah Rasulullah, hadis man raghiba an sunnati anikau sunnati man raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku bukan termasuk golonganku. Yang ketiga, mengapa manusia harus menikah? Karena wanita dan laki-laki yang Allah ciptakan punya unsur saling mencintai. Kemudian dijadikan di antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Yang demikian itu terdapat tanda-tanda ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang senantiasa berfikir. Ini menciptakan rumah tangga samara, tujuan nikah. Yang kedua adalah tentunya menghalalkan seksualitas. Waktu belum ijab qabul, bagaimanapun
hukumnya haram Pak. Kita bersetubuh dengan perempuan kalau kita belum ijab kabul haram. Tapi ketika kita ijab kabul, saya terima nikahnya dan kawinnya fulan binti fulan dengan mas kawin 3 gram emas dan seperangkat alat sholat bayar tunai, nah itu sudah sah. Jadi atas nama Allah dan dengan perintah sunnah Rasulullah. Nah kalau sudah menghalalkan seksualitas, maka dari hubungan seksualitas tadi, maka yang ketiga kata Syed Sabiq dalam buku Fiqh Sunnahnya adalah untuk meneruskan regenerasi keturunan, punya anak. Ya pasti yang namanya orang menikah yang didambakan setelah menikah punya anak. Bertahun-tahun gak punya anak, mandul, terkadang kita suka adopsi. Nah ini Pak, menciptakan anak, regenerasi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, untuk merubah identitas laki dan perempuan yang tadi berumah tangga menjadi seorang suami dan istri, dan juga bapak dan ibu ketika sudah punya anak. Pak, walaupun nikahnya sudah puluhan tahun tapi belum punya anak atau mandul, belum bisa dikatakan dia seorang bapak atau dia seorang ibu karena belum punya anak. Tapi ketika sudah punya anak, baru dikatakan ini bapak, bapaknya si fulan, ini ibunya si fulan. Itu yang keempat, merubah status. Ya, jadi bapak dan ibu. Kita kalau sudah punya cucu, jadi nenek dan kakek dan seterusnya. Dan yang terakhir kata Syed Sabiq, tujuan pernikahan adalah untuk memperkenalkan keturunan keluarga besar dari keluarga pengantin pria dan dari keluarga pengantin wanita. Jadi disatukan Pak. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal ketika melalui yang nikah itu. Nah ini untuk mensatukan hubungan silaturahim antara keluarga besar pengantin laki dan perempuan. Dalilnya Al-Hujurat ayat 13 gimana? 13 49 ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alna suba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari jenis yang berbeda, kelamin yang berbeda, laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan supaya saling mengenal. Nah ini ayatnya Pak. Ini ayat globalisasi sebenarnya ayatnya. Dan menjadikan di antara kalian tuh untuk ta'arufu, saling mengenal, dan yang paling mulia di hadapan Allah di antara mereka adalah mereka yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, jadi inilah tujuan menikah kata Syed Sabiq. Ya. Terus Pak, penyakit rumah tangga juga ada dalam Al-Quran. Cuman 2, nusus dan syikok. Kalau nusus itu dari pihak wanita selalu tidak pernah bikinin air, teh, kopi kalau mau kerja atau mau pulang kerja. Ini isi cuek aja. Dan yang kedua kalinya, kalau kemana-mana nggak pernah izin sama suami, sehingga suami mencari-cari. Ini namanya nusus dari pihak istri. Kalau ini dilakukan terus, maka akan syikok, pecah, cerai. Nah kalau nusus dari pihak suami, ya misalkan sang suami di dompetnya masih ada foto pacar yang dulu.
orang pertama yang tidak bisa dilupakan. Sehingga tiba-tiba sang istri tahu, ya kan, dibuka-buka tuh dompet suami, marah akhirnya. Ini contoh khusus dari suami, atau suami tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin. Nah, kalau ini juga dibiarkan, maka akan tumbuh sikok perceraian. Dan kalau sudah sikok sebelum cerai, maka panggillah wali dari pihak suami dan dari pihak istri. Kalau bisa diperbaiki hubungannya, islah. Kalau nggak bisa, goodbye. Nah, itu surat An-Nisa ayat 34 dan 35. Itulah ciri daripada rumah tangga penyakitnya itu, nusus dan sikok. Nah, kemudian ada istilah bagus, Pak. Jadi rumah tangga itu harusnya jangan kayak rumah sakit, jangan kayak kuburan, jangan kayak sekolahan, jangan kayak apa ya, tapi sepertinya harus jadi masjid. Insya Allah lah. Itu bagus tuh uraiannya itu. Saya agak lupa ya. Nah, barangkali itu Pak Faris, lagi pula saya kurang sehat, Pak. Meriang, batuk, kepala pusing, makan nggak masuk, yang manis-manis saja. Saya paksakan tadi mesti di Manggarai, terus kemari. Masih meriang, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.